walafiat. Dan juga alhamdulillah yang mudah-mudahan masuk di tahun keempat dipimpin oleh putra dari almarhum Bapak Haji Khairul Maulana Ibrahim yang mudah-mudahan insya Allah seperti tadi malam juga yang pelajaran dari para pembalap ikut mengaji juga di Bromo insya Allah jadi berkah hidup kita berarah dengan kita mengaji, kemudian hati kita tenang. Karena memang ketenangan hati ini didapatkan oleh semua manusia, mendapatkan yang namanya ketenangan, kebahagiaan. Ternyata kalau mendapatkan kebahagiaan ini sabda Rasulullah SAW adalah dalam hadis sahih beliau bersabda, "Wa man qaumun fi baitin min buyutillah," sabda Rasulullah SAW, siapapun juga sehari-hari dia itu berkumpul di rumah Allah, di masjid, di musola, di langgar-langgar berbahasa Melayu di pesantren malam ini dia diatur di langgar, di langgar, musola, santren dia berkumpul yang dulunya kitab Allah kata beliau. Kita membaca Al-Quran, menyimak satu ayat, kita simak. Kemudian kita amalkan tujuan maksud ayat tersebut. Dan tidak terlepas dari ayat-ayat tersebut penjelasan para ulama, penjelasan para mufassir, maksud ayat niki marah niki, kemudian dikuatkan dengan hadis Nabi SAW. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Nabi Allah jamin ketika kita mengamalkan perintah Allah mengamalkan ayat-ayat Assalamualaikum illa nazalat alaihi musakinah. Allah turunkan kebahagiaan, ketenangan, jiwa kita tentram, adem dengan sebab Al-Quran tersebut dengan Allah dan Rasulnya. Nah ini. Yang kedua, wasiyatul rahmah, diliputi pengajian yang berkomuniki dengan kasih sayang Allah. Terasa betul terarah nabi kehidupan tujuan kita hidup ini kan sakit tujuan hidup ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun firman Allah. Tujuan hidup ini baik diciptakannya jin, diciptakan manusia oleh Allah, tiada lain dan tiada bukan tujuannya ada illa liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan paling sehingga ibadah itu luas maknanya. Kita beribadah kepada Allah ya'budu menyembah Allah ini ibadah dalam apa yang Allah perintahkan ini luas maknanya. Ngaji ibadah. Bahkan saat dia tidak meninggal dunia ketika sampai ngaji bermotor, berangkat dari Lembaga Kongkar misalnya di mana ada pengajian. Di situ Allah takdir Allah datang. Yang disebut dengan kodok mugrong. Jadi kodok mugrong ini ketentuan Allah yang tidak bisa terelakkan. Maka kodok ada dua, ada kodok mugrong, ada kodok ma'alak. Lalu kodok mugrong ini kejadian yang tidak bisa terelakkan. Misalnya tiba-tiba ketika kita nyebrang, dan datang dengan motor dan satu di bawah hemat, dia pun tidak lihat kita, terjadi tabrakan, tidak bisa terhindarkan. Itu kodok mugrong. Ini tidak boleh kita bilang, tahu yang mungkin ini, besok-besok oh ya tahu kejadian, mohon maaf. Dan mengetahui secara informasi, ketahui kita suka menjawab dari balik, maka itu sebut arah burung dan pegawaian hari ini. Maka Allah rahsiakan. Seandainya terjadi ketika kita mengaji menuntut ilmu, maka sudah fisabilillah dia pun meninggal dunia di jalan Allah, syahid ketika kita menuntut ilmu. Sebagai pahala kemuliaan saat mengaji hari ini, sehingga dia diberikan tempat yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Dalam Al-Quran disebutkan dengan saat ngaji ini maka Allah artinya aku katakan dari Muhammad ini kepada manusia katakan hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Apun pada sama tidak orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu dengan saat ngaji dan dengan saat ngaji firman Allah. Jadi tidak sama dengan saat ngaji ibadah tahu cara ibadah syariatnya.
Misalnya tentang sholat, Nabi yang diawali berwudu, Nabi cara berwudu dicontohkan dalam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita berwudu supaya kita jangan sampai akhirnya makruh, maka berwudu air gigi kulit dan buka ini terlalu melebihkan cara membukanya. Maka sering kita sampaikan ke anak orang memang apalagi kita air sumur bor, ini air gigi dan tidak pernah terpikir susahnya namanya. Lalu membina air gigi dari lalu kata kulit orang gigi dan lalu bisa terbuka. Maka ini makruh musrik namanya. Musrik ini artinya melampaui musrik ini berlebihan, tidak boleh. Maka Islam mengajarkan ketika berwudu buka sedikit dan tidak terlalu banyak keluarkan memang supaya tidak musrik. Maka dimakruhkan kalau terlalu banyak. Nah ini kita jaga dulu. Kita jaga, kemudian berwudu selesai ketika dia sholat berjamaah datang pas bawa wudu dia sempurnakan wudunya. Berangkat dia dari rumah sampai ke tempat dia sholat, maka setiap langkah yang pertama Allah hapuskan dosanya Syahid.